two, one, two, three. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Ooh. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video kedua dari saya mengenai aplikasi chat pada client server. Di sini saya sudah membuat program dari chat aplikasi. Berikut ini adalah programnya: server.java, cthread.java, read from server.java, user input.java, client runner.java, client.java, password demo dan java. Maksud saya password demo.java. Nah, berikut penjelasannya sudah saya buat dalam bentuk PDF. Yang pertama adalah yang pertama adalah server.java. Pada server, pertama dilakukan pembukaan port 999 dan menunggu koneksi. Berikut ini adalah programnya. Kemudian dibuatlah objek dari kelas cthread sehingga kelas tersebut dapat dijalankan dengan metode start. Bisa kita lihat. Setelah itu ada kesalahan. Nah, jika koneksi sudah terbentuk dari permintaan login, server akan memeriksa nickname karena harus unik. Jika nickname yang sudah dipakai, server akan mengirim perintah nickname yang baru. Jika nickname tersedia, server akan mengirim daftarnya ke semua klien. Selanjutnya, jika banyak klien yang terhubung dengan server dan ada yang mengirim pesan umum, maka server akan meneruskannya ke semua klien. Sedangkan jika klien menerima pesan privat, maka server hanya akan meneruskannya ke tujuannya. Jika server menerima perintah logout, maka dihapuslah nickname tersebut dari list dan mengirim kembali update list klien terbaru ke semua klien. Server bekerja dengan thread sehingga dapat menangani banyak klien. Berikutnya adalah cthread.java. Ya, ini dia programnya. Pada program yang saya tunjukkan tadi, cthread membuat soket yang digunakan untuk berhubungan dengan server. Input dari user akan dibaca berupa standar output stream, lalu meneruskan pesan tersebut ke server dengan menuliskannya pada soket. Server akan menampilkan input dari soket ke klien. Program klien akan membaca dan menampilkan pesan dari server. Selanjutnya terdapat perintah untuk mendapatkan output stream dari soket dan membuka print writer di dalamnya. Kemudian dilakukan perintah untuk mendapatkan input stream dari soket dan membuka buffer reader di dalamnya untuk mengirim data melalui soket ke server. Cthread cukup menuliskannya pada print writer. Untuk mendapat respon dari server, cthread membacanya dari buffer reader. Berikut ini adalah program cthread.java. Perintah-perintah selanjutnya merupakan perintah untuk merespon tindakan user yang melakukan login, logout, menulis pesan publik dan privat. Dimulai dengan kode di bawah ini yang melakukan pengecekan akan adanya pesan atau message pada buffer reader.
Jika benar, lalu dicek juga apakah pesan yang diterima diawali dengan login. Jika ya, maka akan dipanggil metode login. Berikut ini programnya, bisa kita lihat sama-sama. Jika pesan yang diterima adalah pesan logout, maka koneksi dengan klien akan terputus dengan perintah close. Nah, bisa kita lihat di sini ada close, ada perintah close. Nah, jika pesan diawali dengan post, maka server akan mengirim ke pesan ke semua klien, dan jika diawali dengan private post, maka pesan hanya akan dikirim ke klien tujuan. Bisa dilihat programnya. Nanti codingannya bisa minta ke saya. Kalau codingannya kurang jelas, nanti ada codingannya di sana. Jika teman-teman masih bingung dengan codingannya ada di saya. Kelas ini memiliki metode bernama login yang digunakan untuk memeriksa nickname yang digunakan klien agar tetap unik dengan perulangan berikut. Kelas ini juga memiliki metode send yang digunakan untuk mengirim list klien yang terkoneksi. Berikut adalah programnya. Pada sisi klien ada 4 kelas yang dibentuk. Yang pertama, read from server.java, itu membaca koneksi dengan server. Client.java, kelas untuk membuat GUI dari aplikasi chat ini dengan menggunakan JFrame milik NetBeans. Yang ketiga, user input.java untuk menuliskan pesan chatting. Yang keempat, client runner.java untuk menjalankan GUI dari client.java, karena kelas ini bertugas untuk membuat objek baru dari kelas client tersebut. Nah, pada program read from server.java bisa kita lihat read from server.java. Program ini berisi pembacaan klien terhadap server. Di antaranya adalah menerima pesan umum, pesan privat, mengetahui list terakhir klien yang terhubung ke server, dan peringatan bahwa nickname yang diinginkan sudah dipakai sehingga harus menggunakan nickname lain. Hampir sama dengan perintah-perintah pada C terjava tadi, kelas ini juga menampilkan list klien, pesan yang diterima baik yang publik maupun yang privat dengan perintah di bawah ini. Untuk menjalankan klien, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjalankan servernya dulu. Setelah itu, run client runner.java untuk membuat objek baru. Jika ingin membuka lebih dari satu klien, run lagi client runner.java-nya untuk membuat objek lagi. Nah, program client runner.java ini bisa kita lihat seperti ini. Client runner.java ini kelas ini hanya bertugas untuk membuat objek baru dari kelas client.java. Jika ketika ingin mencoba memunculkan lebih dari satu klien, kita tinggal mengompil kelas ini. Untuk menjalankan GUI dari program chat ini, kita harus membuat objek terlebih dahulu. Otomatis kelas inilah yang di-run terlebih dahulu setelah menjalankan server. Berikut user input.java. Ini dia user input.java. Berikut programnya. Nah, user input.java ini, kelas ini merupakan turunan dari kelas thread. Seperti tugas yang lalu mengenai fungsi run, dalam kelas ini dideklarasikan metode bernama run. Tujuan dari metode ini adalah mengatur input dan output teks dari server. Dalam metode run ini berisi pemanggilan fungsi read dan send. Dua metode ini dideklarasikan pada kelas client.java. Tugas dari metode send adalah mengeluarkan input message dari klien. Nah, client.java ini dia programnya, client.java. Bisa kita lihat sama-sama.
Client.java ini bisa dibilang kelas ini merupakan program dari klien yang utama. Pada kelas ini dibuat GUI sebagai interaksi untuk melakukan chatting dengan antar klien. GUI dari program ini dibuat dengan bantuan NetBeans dengan JFrame-nya. Jadi, kebanyakan dari tampilan source code merupakan hasil dari generate Java Swing tersebut. Sedangkan logiknya hanya berada pada aksi button, input text, dan menu-menu terkait. Yang akan dibahas hanya bagian-bagian pentingnya saja. Berikut penjelasannya. Nah, perintah di atas merupakan perintah di saat kita melakukan private message kepada klien tertentu. Ketika event bernilai true, maka akan muncul dialog yang bertanya server mana yang dituju. Jika benar, akan tertulis private post dan pesannya pada server. Perintah di atas untuk action ketika menu disconnect diklik, akan muncul tulisan logout pada server dan sistem klien langsung terhenti. Berikut programnya bisa kita lihat. Perintah di atas ketika menu help lalu usage diklik, muncul pop-up message yang berisi seperti string yang ada dalam variabel s di atas. Ini. Berikut ini programnya. Nah, sedangkan perintah di atas mengatur klien ketika akan connect. Dimulai ketika menu connect pada menu bar login diklik. Awalnya klien harus membaca dulu apakah server sudah jalan atau belum. Jika belum, tidak akan bisa tersambung. Jika sudah berjalan servernya, akan muncul pop-up yang menanyakan alamat server. Dalam hal ini kita isi dengan localhost, lalu akan ditanyakan nickname untuk login. Saat kita mencoba tersambung dengan server, JSocket akan membuat objek baru yang mengakses port 9999. Namun ketika server tidak ditemukan, akan muncul pop-up message yang meminta kita untuk menuliskan alamat server yang tepat. Fungsi di atas merupakan metode sendInput yang merupakan metode untuk membaca input yang diinput oleh klien. Metode ini digunakan untuk memasukkan teks ke server, lalu server melempar string tersebut ke klien yang dikehendaki. Password demo.java. Berikut programnya password demo.java. Nah, pada kelas ini dilakukan request password kepada klien. Password yang dimasukkan klien akan dicek benar atau tidak dengan metode isPasswordCorrect. Jika password salah, maka klien tidak dapat melakukan koneksi ke server. Nah, ini source code-nya. Ya. Saya jelaskan sedikit. Biasanya server berjalan pada komputer tertentu dan memiliki sebuah soket yang terikat pada nomor port tertentu. Server hanya mendengarkan soket untuk seorang klien untuk membuat permintaan sambungan. Di sisi klien mengetahui nama host dan mesin server yang sedang berjalan dan nomor port di mana server mendengarkan untuk membuat permintaan sambungan. Klien mencoba untuk berteman dengan server. Pada mesin server ada pertukaran data
Yang perlu pertukaran data, perlu mengidentifikasi dirinya ke server sehingga mengikat ke nomor port lokal yang akan digunakan klien selama melakukan chatting ini. Hal ini biasanya diberikan oleh sistem. Jika semua berjalan dengan baik, server menerima koneksi. Setelah diterima, server mendapatkan soket baru, terikat port lokal yang sama, dan juga memiliki titik akhir yang diatur ke alamat dan port dari klien. Diperlukan soket baru sehingga dapat terus mendengarkan permintaan sambungan soket, sementara mengurus kebutuhan klien yang terhubung. Di sisi klien, jika koneksi diterima, soket berhasil dibuat dan klien dapat menggunakan soket untuk berkomunikasi dengan server. Klien dan server dapat berkomunikasi dengan menulis atau membaca dari soket. Berikut penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.